Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih wa nashkuruhu ala na'maih. Al-qail fi kitabihil aziz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan waktu yang terbatas, insya Allah apa yang dimaksud dalam acara ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para guru-guru, Ustaz Syaugi Al-Kaf. Ini guru anak di TC MTQ, dia 2 kali jadi guru TC MTQ provinsi, Fahmil Quran tingkat provinsi. Beliau ini yang diperintahkan oleh gubernur untuk mengajar anak, ngajar berapa Ustaz? 2 bulan saya, 2 bulan. Juga di sini Ustaz Muhammad Yunus, walaupun berapa hari tapi Habib pernah belajar dengan beliau, waktu dia belajar dengan Abah, dan Abah ngomong bayarannya ngajar ngaji anaknya. Cuman Ustaz Syafi'i Yunus ini ngajarnya pakai tausyih sehari berhenti langsung belajar, ya lagunya kuat irama Qurannya. Dan juga di sini para asatidz, guru-guru anak banyak juga di sini, teman-teman anak, Ustaz Nurdin Mansur. Jadi banyak lagi kalau nanti disebut satu persatu. Ini luar biasa telah hadir para orang-orang yang saleh di tempat yang mulia ini, karena tarikannya dari orang yang saleh, yaitu Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Wali Kiai Bahri bin Fanda bin Muhammad Kabu. Namanya nama biasa, seperti bin Muhammad Kabu, nama dusun, tapi dusun ini lebih hebat dari kota. Wong dusun. Kalau Kiai Bahri itu kalau kita ketemu pasti yang dia omongnya apa? Oh ina buntunglah kamu tuh wong kota, aku nih wong dusun. Itu Kiai Bahri, Tapi kenyataannya karena beliau ini adalah orang yang sudah menyambung keduanya dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat, yang memang ini yang tergabung, jami' baina ilmu zahir dan ilmu batinnya, sehingga menjadi luar biasa dan banyak dikenal oleh umat, dan bahkan banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini dimulai dari walid beliau, abah beliau, yang bergerak dengan ilmu tarekatnya. Jadi kepingin anaknya ini menjadi orang yang luar biasa. Nah, ini abahnya kan orang saleh, Kiai Bahri bin Fanda itu orang saleh. Habib pernah dikirim lintas buku karangan siapa? Ihsan. Tapi lintasnya melalui anak-anak filolog, ahli filolog dari UIN Ciputat Jakarta, jadi yang mereka yang di program S2, S3 itu menggarap tentang hal ini, Ada satu Muhammad Daud Sri Bandung, connect dengan Habib hingga berkunjung, tahu-tahu yang dibawanya banyak masalah Kiai Bahri, masalah apa, karena memang kita punya grup yang khusus meneliti para ulama. Jadi meneliti para ulama, grup ini sudah tergabung di dunia kampus, alhamdulillah banyak pencinta ulama dari seluruh lapisan, termasuk kita ini juga termasuk pecinta. Jauh kalau tadi dari Palembang Habib Al-Hafidh tadi bilang, Habib Al-Nawar bilang dari Palembang, Habib dari Jakarta lebih jauh, Jadi dari Jakarta sengaja ke sini, Seandainya tidak ada fasilitas pun tetap mau datang, karena Kiai Bahri ini adalah wali min auliyaillah. Tidak bisa bohongkan lagi, sudah memang kenyataannya.
Hanya memang kalau orang tidak biasa saja ya, kadang memang di satu tempat tidak tahu orang ya siapa Kiai Bahri, bahkan nyebutnya aja salah-salah, kadang Kiai Bukhari ada ya, padahal namanya adalah Kiai Bahri bin Fanda. Nah, beliau ini berguru ya, bahkan pernah beliau bercerita, duduk-duduk kita dulu ya cerita ya, beliau cerita tentang Al-Imam Asy-Syibli rahimallahu anhu. Maksudnya supaya kita termotivasi berguru. Dengan syekh itu kita termotivasi. Kalau berguru itu tidak apa-apa nak, guru dengan kiai ini, yang penting thariqahnya sama, thariqahnya ahli sunnah wal jamaah. Itu Imam Asy-Syibli dalam kitabnya, Imam Syibli itu berguru khadamtu katanya 400 masyaikh. Aku berguru 400 masyaikh. Kita ini kadang satu guru aja sudah minta ampun ya, fanatiknya kadang nyala ke guru lain. Kita hormati ya, dia mau thariqahnya Naqsyabandiyah ada apa-apa, thariqah kita thariqatul Mu'tabarah apa-apa. Kiai ini Kiai Bahri thariqahnya thariqah Naqsyabandi, dia bahkan mustasyar thariqah Naqsyabandiyah. Mau thariqahnya As-Samaniyah dah apa-apa, thariqah Ahlussunnah Jamaah. Bahkan dibenturkan, oh katanya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya Utsman Mufti melarang thariqah Samaniyah yang top di Palembang. Nah, ini kurang baca. Itu di kitabnya Masalahul Akhyar, baca benar-benar, jangan bacanya sedikit-sedikit ya. Habib Utsman Mufti itu tidak melarang thariqah Samaniyah, tapi Habib Utsman Mufti di kitab dia Masalahul Akhyar di halaman pertama itu justru memberikan pelajaran cara nyontohkan orang di zaman sekarang ini, sepertinya mereka yang thariqah Samaniyah ini dalam cara baca yang kadang hilang huruf la ilaha illallahnya, waktu dia nyebut la ilaha, itu maksud Habib Utsman tadi. Yuk benerin dari syekh dulu apa benar begitu. Nah, kalau isinya kontennya yang menyampaikannya dan lain sebagainya, ijazahnya itu semuanya muktabarah, cara-caranya ulama boleh, ulama memberikan pelajaran kepada kita, jangan diadu salah. Sama seperti Kiai Bahri bin Fanda rahimallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi, amin. Ini sudah diartikan, ada yang bilang dukun lah, ada yang bilang pengagum jin lah. Kalau ulama selevel Kiai Bahri bin Fanda, al-jami' baina ilmi zahir wal batin, wajar aja dia lintas berhubungan dengan jin, berhubungan dengan apa makhluk-makhluk lain, wajar. Ulama sebesar begitu, sehebat begitu, wajar. Jadi ini karena yang lihatnya sepenggal, oh berarti kesempatan Kiai Bahri lagi ketemu jin. Ya kalau Habib waktu Kiai Bahri ketemu malaikat, dikasihlah olehnya wirid ya Allah 66 kali ya, baca Fahmi, jangan lupa baca terus ini ya Allah 66 kali. Kalau pengen terbang tadi, nah ada Pak Kades, kalau yang terbang 66 kali 66 kata Kiai Bahri ini. Nah ya, ada kiblat, wangen hidupkan gahru kata Kiai Bahri. Hidup gahru itu benar, hidup gahru biar malaikat datang wangi, senang malaikat yang bau-bau busuk sehatin yang mau ya baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bil alifil qaimil ladzi laisa lahu qablahu sabiq. Boleh deh Kiai Bahri ya. Terus di ijazah Sa'li Umar juga, Sa'li Umar ngijazah lagi, putar-putar gitu. Kiai Sa'li Umar Thayyib sebagai orang yang mengenalkan ini Kiai Bahri. Gitulah ulama orang yang tahu ilmu, la ya'rifu ahlul fadl illa ahlul fadl. Tidak tahu orang yang mempunyai kedudukan di bidang ilmu kecuali orang yang mengerti ilmu. Ini sudah susah sekarang ya, membedakan orang yang berilmu sama tidak berilmu. Sampai titel-titelnya aja, tempelan titelnya aja keliru-keliru kita kadang nempelnya. Itulah Habib bilang, ustadz sudah kacau sekarang, ustadz banyak ustadz ya sekarang ya. Sampai dukun pun jadi ustadz, dukun jadi ustadz ya. Kalau Kiai Bahri ini lengkap, bukan dukun, dia sehari-hari membantu orang sakit. Ulama itu komplit, jadi
nasehatin orang bisa, ilmunya bisa. Ya kalau ulama itu semuanya. Dan kalau mau dilihat keulamaannya ada sanadnya beliau. Mana ada yang tidak punya sanad, baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Ada orang dari Palembang nak nguji Kiai Bahri ya, ketepatan Habib di sini ada ya. Orang ini dosen-dosen galau ya, dosen, ada dosen Poltek, dosen apa itu orang Bahri. Kiai, katanya Kiai ini jago ngaji. Aku ini sudah bilang aku ini baca ngaji. Oh alhamdulillah nak, kau orang kota jago ngaji, baca ngaji luar biasa. Macam mana orang ngaji? Habis ngaji itu Kiai baca ini Allahumma arhamni bil Quran. Ya, ujungnya Allah mazakirni minhu manusi nasitu alimnya juga. Alhamdulillah. Ngaji, dia ngajinya tuh pakai fi'il ma'lum, lagi belum selesai ngomongin Kiai itu ya, boleh ladaknya deh ya. Tapi Kiai itu ngadepnya sopan. Kalau kita sudah tak tahan ya. Dijawab oleh Kiai, alhamdulillah kau udah ngaji. Nah kalau kau nak ngaji, dia pengen Kiai ini ngajarkan itu belajar ngaji Quran. Ini sudah doanya. Nah tapi kalau ngaji tahapan 2 diajarin kata Kiai. Ini kata Kiai tahapan 2 ya, sudah nihaya nih. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa rahma wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu manusitu. Bukan, dia nasitu, Kiai manusitu. Wa'allimni majuhiltu. Jadi dibalik dengan fi'il majhul. Kalau dia, ya Allah ingatkan aku dengan apa yang aku lupa. Kalau Kiai lain sudah, ingatkan aku ya Allah yang aku kau lupakan. Beda ya, beda nih levelnya deh. Levelnya jauh kadang level jauh nak disamo ke jauh nih aneh. Wa'allimni ma juhiltu, ajarkan ya aku ya Allah kalau dia apa yang aku tidak tahu, tapi apa yang kau beri aku ketidakmampuan ya Allah. Memang orangnya sudah jauh ya, itu baru sebentar dilihatkan ya, jauh ya, dak level ya. Datang sengaja-ngaja dari kota, sengaja nak nyerang Kiai tadi. Wah, bawa Kiai tadi biasa-biasa ya. Oh, Kiai yang biasa ya. Rupanya baru ketahuan Kiai kita ini Kiai yang luar biasa. Ini daerah Kombring, lintasan para aulia. Nah, cek dalam penelitian lintasan para aulia, termasuk itu tadi buku Insan itu. Itu kutipan-kutipannya benar semua itu. Sri Bagindo itu, Sri Umar Bagindo itu cuma ulama yang lari ke sini. Dalam pelariannya kok bisa menjadikan satu tempat Tanjung Atap. Bagaimana kalau dia sengaja pergi? Lari, orang pelarian. Memang ulama walaupun kemana namanya emas, tetap emas. Lari ke sini jadi Tanjung Atap. Dan ini bukan tanggung-tanggung, keturunan Fatahillah Cirebon, tak main-main nih. Sampai ke sini. Wah, sebelumnya juga sudah ada di Kombring ini. Said Hamim kasih tahu Pak Herman Derwe, ibunya itu masih keturunan Said Hamim, keturunan ulama. Ibunya ada yang menelusur ya. Nah kalau keturunan ulama jangan lupa dong ini tadi kata pada saya ya Pak keturunan ulama nggak main-main masih mukanya Habib lihat memang ada sekali Pak mukanya itu ada muka ulama yang sedikit ada turun ulama tes gitu Mandaru. Kalau dulu Habib kenal dengan Wagub di OI Mbak Mawardi itu kayak jantung hatinya nih itu jantung hati dekat dengan Nabi kalau ketemu beliau kirim salam juga Pak kirim salam tolonglah ini jadikan jadi pusat peradaban dan kita sudah komplit. Kalau Bapak Gubernur kepengen nanti kita kirim dari sana tenaga filolognya, tenaga ahlinya bahwa memang Kombring ini adalah pusat peradaban Islam. Jalannya, lintasnya sudah ada gitu cuman bagaimana membentuknya tinggal ini juga peranannya para umara,
peranannya para ulama, peranannya para intelektual, peranannya para penulis. Jadi tidak model begini terus ya. Kita rubah setelannya. Nanti kalau perlu peninggalan asar Sri Umar Bagindo tuh dipamerkan di sini ya. Biar wong tahu bukan wong Palembang yang tahu dari Jawa Barat, Jawa Tengah bukan Sri Umar Bagindo, banyak peninggalan para ulama kita, asar kita. Kalau kita tidak rawat, hilang sudah sejarah ulama kita, sejarah para pendahulu kita, dan para generasi bawah tidak akan tahu siapa ulama, dan ini akan bergeser sehingga akan menjadi satu hal yang luar biasa tinggalnya orang dengan urusan agama. Nah, kita oleh karena itu tidak yang begini-begini kan satu hal yang luar biasa Nah dari dusun ini dia tadi bahasanya tingginya dia jawab orang kota dengan begitu Jadi kalau nak belajar ilmu itu dari dusun, ulama-ulama dusun itu kelas berat Jadi di kampung-kampung itu ulama kelas berat, ngajinya kitab kuning. Kalau di kota sudah ngaji kitab putih. Kitabnya kitab putih di dusun Google banyak masih nak lihat kitab Kiai Bahri masih kitab kuning ilmunya luar biasa Jadi wajar saja tidak keliru dalam berbahasanya, dalam bermantiknya. Nah, kita harus belajar jangan kita bawa kita ngerti semua tidak Nah bahkan gara-gara tidak berilmu inilah jadi kacau. Semalam Habib contohkan saja, semalam baru ngomong Habib mungkin Habib ulangi lagi di sini. Itu contoh yang konkret, orang ribut sekarang ribut. Sebenarnya ribut masalah Menteri Agama, masalah gonggongan anjing sama suara azan. Tapi sebenarnya itu bukan karena sengaja, tidak sengaja, tapi dia kurang bisa berbahasa, tidak sengaja. Karena Habib contohkan saja seperti Al-Imam Syafi'i rahimallahu anhu. Imam Syafi'i ini ulama besar hebat para guru-guru kita, para pendahulu kita semuanya bermazhab Syafi'i. Kalau bermazhab Syafi'i jangan tanggung-tanggung jangan tanggung-tanggung, kita utuhnya mazhab Syafi'i. Itu yang diawalkan seperti Kiai Zawawi mustajid ke mazhab Syafi'i, pada kiai kita Salim Al-Tayyib semuanya ke mazhab Syafi'i. Pesannya lihat di pesan itu bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini kaliber orang kira ahli fikih saja, kadang itu diadu domba bahwa kalau ahli fikih tidak mengerti ilmu tauhid. Ini kadang Bahlul bin Bro'on bin Bego, padahal Imam Syafi'i itu ahli semua, tapi yang menonjol memang ilmu fikihnya. Ilmu tauhidnya mana? Kok kalian ahli sunnah mengikut Imam Asy'ari, tidak mengikut Imam Syafi'i? Ini bloonnya orang dalam mensikapi ulama. Nanti Habib contoh ke Kiai Bahri, orang mensikap Kiai Bahri sama saja orang kadang. Begitu kita lihat Imam Syafi'i ini ahli tauhid, ahli fikih, ada kitab dia Al-Kaukabul Azhar fil Fiqhil Akbar, populer itu ilmu tauhidnya, fikih yang sangat besar, lebih hebat dari fikih masalah ibadat dan sebagainya, karena itu menyangkut pembahasan tentang Allah yang menetapkan hukum, kata Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i walaupun hebat luar biasa, ini dimusuhi orang banyak, masih banyak musuhnya. Memang pro kontra kalau ulama tuh pasti ada pro kontra, tidak ada yang sepakat semua kita nih pengennya semuanya nurut, tetap ada kontra, pro kontra. Nah Imam Syafi'i sekali Imam Syafi'i saja ada pro kontra, sehingga banyak musuhi. Waktu dia dimusuhi, Imam Syafi'i didorong terus, kok tidak dijawab? Orang memusuhi sana sini kanan kiri, kenapa tidak dijawab?
Dijawab oleh Imam Syafi'i dengan syair. Syair ini Habib mau lihatkan bagaimana Imam Syafi'i membandingkan contoh kalau sakatta wa qad husimta qultu lahum innal jawaba li babi Syafi'i miftah amataral usdu tukhsha wa hiya samitahu wal kalbu yukhsa la amri wa huwa nabbah. Kalian berkata aku diam, mereka memusuhi. Menjawab perkataan mereka itu membuka pintu kejahatan. Aku ini macan, aku ini harimau, cukup aku diam. Diam aku ini menakutkan. Mereka itu anjing, menggonggong, tidak ada yang takut sama sekali. Jadi perbandingan Imam Syafi'i, aku ini macan, diam. Mereka itu yang musuh aku tuh anjing. Kalau anjing menggonggong malah dilempar, orang tidak ada yang takut. Nah, keseimbangan dalam Imam Syafi'i dalam Syaghul Kalamnya tadi, kaitan dengan pembicaraannya tadi, membandingkan misal satu dengan lain, pas banget. Nah, kenapa orang rame ribut sampai rame heboh? Itu gara-gara sebenarnya dalam memberikan perbandingannya tidak tepat. Oleh karena itu ini percontohannya dari orang paling tertinggi di pemerintahan, di agama. Oleh karena itu memang kita harus berhati-hati dan belajar ilmu. Jadi kadang dari segi politik juga hebat, juga dari segi bahasa juga harus hebat. Kalau tidak mampu kita berbahasa, cari juru bahasa. Ini contoh bahwa imam kita ini yang hebat luar biasa ini kadang tuh dikategorikan seperti itu, termasuk Kiai Bahari, karena dilihatnya di kampung, di dusun seperti biasa saja. Padahal baru sekarang muncul mulai ketahuan, oh beliau ini, oh beliau ini. Penelitian mulai banyak bertumpuk-tumpuk sekarang, udah mulai penelitian. Kalau Ihsan di Palembang penelitian Pak Layu sudah mulai juga penelitian tentang Komering nih. Komering ini sudah diteliti sebagai pusat peradaban Islam. Bahkan ada habaib juga Al-Idrus yang dikuburkan di sini semasa Sayyid Hamim, kuburkan habaib ada sebagai tokoh juga. Walaupun orang bilang majhul, tidak ketemu dari segi nasab, yang penting ada bukti kuburannya. Ulama besar Al-Idrus. Soal nasab itu nanti urusan nanti itu penelitian nasab beda. Termasuk Sayyid Hamim dan lain sebagainya, Si Umar Bagindo, ini pecahan dari Azamat Khan. Azamat Khan ini termasuk keturunannya nggak ada. Azamat Khan bukan yang ke bawahnya, Habib nggak tahu yang ke bawahnya. Diterangkan dalam kitab, kalau mestinya diteliti. Orang Indonesia ini yang pintar-pintarnya, apalagi yang bagian jaringan NU di bagian Jawa sana, itu malas meneliti. Nimo bae. Anggaran tuh mestinya dibagi. Ada anggaran untuk riset dan penelitian. Ini dah Nimo yang dulu lah, gak bisa tidak berubah-ubah. Iyalah, Wali Songo tuh dari Azamat Khan sudah sampai di situ dari dulu penelitiannya. Baca kitab karangan Dr. Abdullah Bazem, judulnya Ishamat Ulama Al-Hind, Ulama Hadramut fil Hind. Itu orang mudah bahwa Azamat Khan itu pas turunnya di India dan dikuburkan di India, meninggal di India sampai sekarang, dan itu ada di bukunya di karangan Dr. Abdullah Bazem. Nah, hanya dengan Indonesia ini tidak diteliti. Oleh karena itu majhul. Kita ini puas kalau dengan majhul tuh. Penelitian majhul, gak majhul. Sudah majhul dah ketahuan. Pengennya dah tahu tuh lah gitu. Sudah. Kenapa tidak dirubah yang majhul jadi maklum? Kenapa yang tidak tahu itu berubah menjadi tahu? Benarkah? Mestinya bangkat ke India sana ya, jadi cek. Jangan nebak, wah ini atau berhad itu keturunannya tariannya Wali Songo dari Sulawesi, ngarang. Jangan Ihsan ngarang sana. Nulis benar tanggung jawab nulis
Ngarang di Sulawesi, dicek Sulawesi ada prasasti nyolade, kita tahu mudi ke dianggap nyung bengak kalau dunia ini. Nah, termasuk di negeri kita ini, kita yang jaga mulai sekarang peninggalan-peninggalan asarus solihin, manuskrip-manuskripnya, ada senjata pedangnya, ada apa terserah apa peninggalan-peninggalan para ulama kita ini, pasti ada cerita itu semuanya, cerita yang menceritakan tentang wilayah kita ini. Dan Kombreng ini sebagai pusat peradaban, dan melalui terakhir yang mutakhirin yaitu Al-Arif Billah. Nah, Habib memberi Al-Arif Billah bukan berarti dari Habib yang sering ucap ini Salimah Thayyib, guru Habib guru dari kecil dari abah Habib masih ada dititip nih, jago budak nih Salimah ya, dari dialah tuntunan sehingga bisa berdiri ini bisa tahu ilmu, tahu apa dari beliau. Diberi gelar Al-Arif Billah, sering diucapkan Sali Umar, Al-Arif Billah Kiai Bahri bin Panda. Al-Arif Billah itu apa? Gelar dalam ilmu tasawuf orang yang kenal kepada Allah. Kiai Bahri itu orang yang kenal kepada Allah. Dan magom ini magom yang paling tertinggi. Al-ilmu billah ini paling tertinggi. Di kitab Imam Syafi'i tadi, di kitab Al-Kawkab Al-Azhar fil Fiqh Al-Akbar, al-ilmu billah ini termasuk derajat yang paling tinggi. Bahkan dibuktikan dengan riwayat hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di saat itu ada A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Amal apa yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah, "Al-ilmu billah." Apa amal yang paling tinggi? Dijawab oleh Rasulullah, ilmu tentang Allah. Tapi A'rabi, dasar A'rabi ini kritis nanya, la as'aluka anil amal walakin la as'aluka anil ilm walakin as'aluka anil amal. Aku kan tidak tanya tentang ilmu, tapi aku tanya tentang amal. Nabi tidak marah protes begitu, tidak marah Kalau kita ini kadang ustaz ini cepat marah emosi kalau nanyok nyenyelnya kau nih nanyok terus udahlah dengar hidup amal ke nanyok apa diberi kesempatan nanyok Nabi tidak marah, tahu senyum Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, al-amal al-kasih al-ilmu billah yanfa'ukal amal al-kasir wa qalilu. Ilmu tentang Allah itu akan membawa manfaat amalmu baik banyak maupun sedikit. Nah, Kiai Bahri ini sudah mencapai ilmu tentang Allah ini, sudah derajatnya sudah ada derajatnya sudah. Nah, kita berharap keberkahan, apalagi Habib Habib ini orang biasa-biasa saja kalau biasa mendapatkan keberkahan dari ulama min aulia ini. Dan alhamdulillah dulu didekatkan oleh Kiai Limat Thayyib kepada beliau bahkan dulu Saliman nyuruh ngontrol pesantren, banyak PR ini, bukan hanya konblok Pak Kiai Bahri itu pengen bangun pesantren sampai dari hutan tak jadi, itu banyak lagi anak catat kan apa cita-cita Kiai Bahri jangan ini konblok, ada yang lain lagi anak kirim ke kemana, kita tak perlu kirim ke provinsi melalui yayasan, kita buat yayasan sini, yayasan Kiai Bahri bin Panda, yayasan khusus yang kirim. Banyak cita-cita beliau ini belum tersampaikan, mungkin dengan datangnya beliau ini wakil Bapak Gubernur ini sama aja gubernur ini ini insya Allah tersampaikan semuanya cita-cita bukan hanya komblok, pesantren jadi Kiai Bahri pengen ada jembatan dulu ngomongnya pengen ini pengen itu banyak pengen dia tuh Masya Allah. Nah, Habib beruntung beruntung banyak dekat beliau tuh gambar jingoklah dewek kalau percaya beruntung gambar dekat Habib di belakang Kiai Bahri. Habib tuh jingok di itu hall ke-24 ada Habib di belakang di belakang Kiai Bahri alhamdulillah di dunia sudah jingokan kita di belakang Kiai Bahri, pasti di akhirat bersama Kiai Bahri. Nah, kita juga yang rame-rame mulailah berfoto di sini
Betul insya Allah jadi syahid bahwa kita sudah hadir di tempat aulia Allah. Kita pasang niat yang baik dari rumah mataharrakna min niyatina wa amalina, kita niatkan yang baik datang ke sini. Niatnya untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat khususnya pakai Bahrin juga untuk organ elit, organ Komden elit, untuk provinsi Sumatera Selatan, untuk kita semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati hadzal wali, berkatnya hadzal wali yaitu Syekh Kiai Bahri bin Panda. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanahwa bifadlillah. Mungkin iramanya kurang bagus ya, jadi kurang semangat. Habib roba dikit dengan irama Habib Rizik ya. Ibadallah rijalallah atuna li ajlillah wa kunu aunana lillah askanahullah bifadlillah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu bifadlillah. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi Syekh Bahri khalis minal balwa ya Allah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajrillah wa kunu aunana lillah hasanallah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.